Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saya percaya setiap kali kita datang kepada Tuhan, setiap hari ketika kita bangun, kita datang menghadap kepada Tuhan. Dia sedang menunggu kita, sedang menanti setiap kita dengan tangannya yang terbuka. Saya berdoa hari ini biar setiap kita diperbaharui kekuatannya ketika kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa setiap kita dilimpahi dengan damai sejahtera dari Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang akan menjadi kekuatan kita untuk menjalani setiap hari kita. Mari pagi ini sebelum kita menjalani aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang selalu Tuhan percayakan, selalu Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini, kami rindu menaikkan pujian sembah kami yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami, sembah kami, yang kami naikkan dengan hati yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada
ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ini yang jadi kerinduan kami kepadamu, Tuhan. Biar kami tetap setia, biar kami jadi hamba yang berkenan kepadamu, Tuhan. Biar kami didapati
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ini yang jadi kerinduan kami, komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami, sampai kami menutup mata, kami mau setia melayani Tuhan. Kami mau setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Pagi ini kami membuka hati kami. Bekerjalah ya Tuhan, berkarya dalam hidup kami. Ubahkan kami sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara. Hari ini saya akan kembali melanjutkan seri renungan yang bicara tentang menunggu. Ya saudara, hari ini renungan yang akan saya bagikan, saya berikan judul Saat Kita Ingin Mendahului Tuhan. Ya saudara, dalam kehidupan ini seringkali ada saatnya di mana ketika kita menunggu untuk waktu yang sangat lama ya saudara. Sampai mungkin ada satu momen dalam kehidupan kita di mana kita berpikir, kalau saya nggak bergerak sekarang, mungkin semuanya bisa hilang, gitu ya saudara ya. Mungkin pernah ada satu momen dalam hidupmu di mana rasanya engkau ingin mendahului Tuhan. Dalam pengertian kau ingin mengambil jalan pintas, engkau ingin mengambil jalan yang mungkin kau tahu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi itu jalan termudah yang bisa diambil. Nah hari ini saya mau bicara tentang ketika kita ingin mendahului Tuhan, apa yang akan terjadi gitu ya saudara. Seringkali kita takut kesempatannya lewat, takut doa kita tidak dijawab, takut Tuhan rasanya seperti diam dalam hidup kita untuk waktu yang sangat lama. Dan akhirnya tanpa kita sadar mungkin kita memutuskan untuk melangkah mendahului Tuhan. Kisah tentang Daud ini selalu menarik ya saudara ya. Tentu kita tahu ketika Daud diurapi jadi raja, dia tidak langsung menjadi raja. Ya saudara, saat ini yang kita baca ya saudara dalam ayat ini, saat itu Daud sedang berada di dalam gua. Dia sudah diurapi jadi raja, namun saat itu yang masih menjadi raja adalah Saul. Dan saat itu Saul sedang mengejar-ngejar Daud untuk membunuh dia. Nah pada kesempatan ini saudara ya, di dalam ayat yang kita baca tadi, kalau saudara punya kesempatan untuk baca saudara, akan sangat baik untuk saudara punya gambaran yang lebih jelas ya saudara ya tentang kisah ini. Saat itu, saat Daud berada di dalam gua, dia punya kesempatan saat itu untuk membunuh Saul, untuk mencelakai Saul saudara. Karena saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, tapi saat itu dia punya kesempatan untuk berbalik menyerang Saul, membunuh Saul gitu ya saudara. Secara logika Daud mungkin punya alasan yang kuat untuk bertindak. Dia punya kesempatan yang ada di depan mata dia. Tapi saat itu Daud memilih untuk menahan diri. Dia menolak mengambil jalan pintas saudara. Karena dia lebih takut melukai hati Tuhan daripada kehilangan kesempatan. Dia lebih takut mendahului Tuhan daripada kehilangan kesempatan yang pada saat itu ada di depan mata dia. Saudara, ketika kita menunggu dan rasanya terlalu lama ya saudara, seringkali kita tergoda untuk mengambil alih. Seringkali kita tergoda untuk mengambil alih kendalinya di tangan kita. Seringkali kita tergoda untuk berjalan mendahului Tuhan supaya semuanya cepat beres, supaya semuanya berjalan dengan baik menurut apa yang kita rasa baik. Seringkali mendahului Tuhan lahir dari rasa yang tidak aman ya. Kita mau mengontrol apa yang rasanya tidak pasti dalam hidup ini. Padahal saudara, kesempatan yang ada di depan mata kita tidak selalu berarti seizin Tuhan. Ya, tidak semua pintu yang terbuka di hadapan kita adalah pintu dari Tuhan. Mendahului Tuhan bisa mempercepat hasil, tapi pasti memotong prosesnya. Ya, kalau kita kembali kepada kisah Daud, saudara, Daud bisa saja jadi raja hari itu ya, kalau dia membunuh Saul, karena dia sudah diurapi juga jadi raja, saudara. Tapi dia memilih untuk menunggu waktunya Tuhan. Supaya apa yang dijanjikan Tuhan kepada dia terjadi pada waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara dia. Jalan pintas mungkin terlihat lebih cepat saudara. Tapi ketaatan pasti selalu mendatangkan damai sejahtera
dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti kue saudara, kalau kita buat kue, kita masukkan ke dalam oven, kita keluarkan terlalu cepat saudara, lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Mungkin bentuk luarnya sudah jadi, tapi kan bagian dalamnya masih mentah ya saudara. Demikian juga dalam hidup kita. Hasil mungkin bisa kita paksakan saudara, tapi proses kedewasaan tidak bisa dipercepat, tidak bisa kita paksakan saudara ya, mendahului waktunya Tuhan. Mungkin banyak dari kita pernah berkata, saya tahu bukan ini yang Tuhan mau, tapi saya udah terlalu capek menunggu. Dan setelah engkau melangkah, kau sadar, bukannya kelegaan yang kau rasakan, tapi ada sebuah beban baru, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus engkau pikul lagi akibat langkah yang kau ambil. Hari ini saya berdoa biar setiap kita yang mungkin sedang ada di persimpangan jalan ya saudara. Setiap kita yang mungkin hari ini sedang bingung harus memilih saudara. Kau sudah capek menunggu, sudah terlalu lama kau mau berjalan mendahului Tuhan, mengambil jalan pintas, mengambil jalan yang kau rasanya paling mudah daripada harus menunggu lagi. Saya berdoa hari ini Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita tetap setia dalam masa penantian ini, setia dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, setia menanti waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Jalan yang benar, saudara, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin tidak selalu terlihat paling mudah, saudara. Seringkali jalannya berat. Tapi jangan khawatir. Karena Tuhan berjanji selalu ada bersama dengan kita. Dan Dia pasti menyertai kita. Jika engkau hari ini sedang ada dalam masa-masa sulit dalam hidupmu di mana kau masih harus menunggu, kau bisa ingat kisah Daud ketika dia ada di dalam gua. Saat itu dia punya kesempatan untuk melakukan hal yang mungkin secara manusia, secara logika manusia hal yang benar untuk dilakukan. Tapi dia tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia memutuskan untuk tetap ikut kehendak Tuhan. Dan dia tidak kehilangan apapun saudara ketika dia menunggu, ketika dia memutuskan untuk menunggu. Tapi justru dia menjaga hatinya tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Dan pada waktunya dia mendapati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan dia. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Menunggu memang seringkali terasa melelahkan, tapi mendahului Tuhan seringkali lebih melelahkan lagi. Karena setelahnya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung. Jika hari ini mungkin kau sedang tergoda untuk mengambil jalan pintas, untuk berjalan mendahului Tuhan, mari berhenti sejenak. Tanyakan kembali kepada hatimu apakah keputusanmu ini lahir dari rasa aman atau justru dari rasa ketakutan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mempercepat hasilnya, tapi Dia minta kita setia dalam prosesnya, setia dalam penantian kita kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita pasti digenapi dalam kehidupan kita. Hari ini gak perlu terburu-buru, saudara, gak perlu tergesa-gesa, gak perlu mengorbankan ketaatan kita kepada Tuhan hanya untuk sebuah hal yang
juga tidak pasti dalam hidup ini. Karena jika Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, Dia juga setia menuntun kita sampai waktunya tiba. Lebih baik terlambat menurut manusia daripada cepat tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini tetap menunggu, tetap setia, karena apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang ada di persimpangan jalan, yang sedang ada di dalam penantian yang begitu lama di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Dan mungkin mereka hampir menyerah, Tuhan. Mungkin mereka hampir mengambil jalan pintas, Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa pagi hari ini, biar ada pertolongan Tuhan bagi setiap mereka. Biar ada kekuatan dari Tuhan bagi setiap mereka. Untuk tetap setia, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam masa-masa penantian ini, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang sedang lelah. Hari ini ada kekuatan yang baru dari Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Bagi setiap mereka yang hampir putus harapan, Tuhan, hampir hilang harapan mereka hari ini, harapan yang baru dari Tuhan itu dilimpahkan di dalam kehidupan setiap mereka, Tuhan. Supaya setiap umat-Mu dapat berdiri dengan tegak, sekalipun di dalam masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Sekalipun ada di dalam masa-masa sulit di dalam penantian mereka, Tuhan, tapi mereka boleh terus menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Biar dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami boleh didewasakan. Dalam setiap ujian yang terjadi, Tuhan, kami boleh mengerti apa rancangan Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika waktunya tiba, kami mendapatkan apa yang dijanjikan. Kami memperoleh apa yang Kau janjikan kepada setiap kami. Kami menjadi pribadi yang siap dipakai Tuhan lebih lagi. Pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan, Engkau berkenan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit, yang dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kami berdoa mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya, setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Kami akan melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan, Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini setiap sakit penyakit yang sedang kami rasakan hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa juga pagi ini untuk setiap umat-Mu, untuk setiap keluarga Tuhan yang sedang bergumul dengan kondisi finansial mereka, Tuhan, dengan kondisi keluarga mereka, dengan relasi mereka, hubungan antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, Tuhan, mertua dengan menantu, Tuhan, dan hubungan keluarga yang lainnya, Tuhan. Hamba-Mu berdoa pemulihan dari Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, pagi hari ini, biar kasih-Mu mengalir, Tuhan, kasih-Mu mengalir bagi setiap kami, mengalir dalam setiap hati kami, Tuhan, memenuhi kami, memenuhi kami, kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, firman-Mu yang begitu indah pagi ini, yang mengingatkan setiap kami untuk tetap setia, tetap menanti janji Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang punya pergumulan doa, saudara yang rindu didoakan, saudara boleh tuliskan dan kirimkan melalui DM Instagram saya. Saudara yang juga punya kesaksian, saudara boleh bagikan supaya menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang ya saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bila Engkau tak bersama